Semua negara memanaskan mesin perangnya mendekati Indonesia, militer Amerika, Tiongkok dan Rusia mulai penuhi Bali. Sampai hari ini, 17 kepala negara pemerintahnya akan hadir. Termasuk Putin dan Zelensky nggak Pak? Termasuk Putin? Pak Putin sudah ada konfirmasi? Beberapa hari yang lalu, saya juga sudah berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan. Kondisi memungkinkan itu Halo hai sahabat bagi-bagi, belum pernah ada persiapan pertemuan tingkat tinggi negara-negara seperti apa yang akan terjadi di G20 di Bali. Yang oleh pengamat intelijen militer bisa jadi puputan Bali. Semua pemimpin yang datang bukan hanya membawa delegasi, namun sebelumnya sudah menyiapkan pasukan intelijennya dan membawa pasukannya di negara terdekat. Terutama Amerika membawa pasukan yang lengkap beserta nuklirnya. Apa yang sesungguhnya terjadi di dunia ini? Bukankah katanya dunia sedang baik-baik saja? Bukannya dunia lagi ngurusin ekonomi yang akan resesi? Bukannya tidak akan ada perang di zaman modern ini? Kok malah semua negara memanaskan mesin perangnya mendekati Indonesia? Bahkan ternyata inilah yang menyebabkan Putin tidak datang ke acara G20. Dan inilah mengapa Port of Darwin Australia banyak tentara Amerika dan armada kapal pembom B-52 yang bisa membawa ledak nuklir hadir di utara Australia. Ini mengapa Pulau Pasir menjadi penting bagi Australia, karena armada lautnya bisa ngumpet terdekat dengan Bali dari sana. Sahabat bagi-bagi, Amerika terutama Joe Biden tidak mau datang ke G20 kalau ada Putin, atau juga kalau pada tanggal 8 November tahun 2022 nanti hasil hitung midterm election Partai Demokrat jeblok. Maka tanggal 15 sampai 16 November tahun 2022, di acara G20 belum tentu datang. Biden bisa hilang selera dia, kecuali acara G20 itu sebelum acara midterm election bisa menjadi menilai positif buat Biden. Midterm election adalah pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat. Kalaupun datang ternyata Amerika bagaikan bersiap perang di Bali, armadanya full battle army. Selain itu Tiongkok juga tidak mau kalah. Untuk melindungi pemimpin tertinggi mereka menyiapkan perlindungan kekuatan yang tidak main-main. Semua tegang di G20, namun masalah besar lagi akan datang kalau Putin tidak datang, kemudian Biden tidak datang. Dan yang datang hanya Xi Jinping dan beberapa pemimpin negara papan tengah dan papan bawah. Maka G20 akan menjadi makan-makan bersama saja. Namun kalau datang semua dan membawa armada siap tempur sepertinya Bali akan menjadi kawasan terpanas di dunia. Sahabat bagi-bagi, Mimin jelaskan mengapa semua pemimpin negara besar tegang. Kita ke Asia Barat dulu. Kita semua tahu, 8 minggu sudah Iran digoyang demo anti-hijab. Di awalnya anti-hijab namun sekarang menjadi politik krisis di sana. Tekanan agama terlalu keras dibatasi dan terlalu banyak aturan agaknya membuat sebagian masyarakat Iran muak terutama para pelajar. Untuk menangani demo yang meluas dan membahayakan sebuah rezim, banyak strategi bernegara salah satunya adalah declare war atau menyatakan perang agar fokus rakyat terbagi. Iran kali ini melakukan hal yang sama, pengumuman dan pidato keras Ayatollah Ali Khamenei kemarin, akan membuat gejolak baru di Asia Barat di dalam menantang hegemoni sekutu terutama Amerika. Kata-kata kami akan balas Amerika terus diulang-ulang. Apa yang mau dibalas? Apakah meninggalnya pemimpin garda revolusi Iran Qasim Sulaiman, yang dipakai drone oleh Amerika yang dikirim melalui Saudi Arabia membuat Iran memendam amarah pada Saudi dan Amerika? Hal ini diungkap kembali oleh petinggi revolusi Iran dan pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini, akan membalas Amerika dan akan membalas Saudi. Karena selain membalas dendam Sulaimani, demo 8 minggu yang berjalan itu ternyata disponsori Amerika. Selain itu Muhammad bin Salman Saudi itu membalas tuduhan Iran yang dijawab oleh Biden. Kami akan bebaskan Iran. Dan ini merupakan pernyataan persis, seperti sewaktu Amerika melakukan pembebasan atas sandera di kedutaan Amerika di Iran pada tahun 1981. Sebuah serangan militer dengan kode nama Eagle Claw atau Cakar Elang, membebaskan warga Amerika di Iran yang disandera selama 444 hari. Kali ini Biden mengatakan, kami akan membebaskan Iran, maksudnya rezim yang saat ini akan digulingkan yang diawali oleh demo. Rezim di Iran akan digulingkan oleh Amerika.
Sekedar mengingat World Order selalu menggunakan kata-kata kami akan membebaskan, karena sang pembebasan sesungguhnya adalah the real penjajah. Iran bukan hanya menantang Saudi dan Amerika, ternyata Israel pun akan diserangnya. Inilah mengapa mendadak Saudi dan Israel mengadakan pertemuan tingkat tinggi berkali-kali dalam 2 bulan ini. Sahabat bagi-bagi, setelah kita menengok sisi lain dunia yang tidak baik-baik saja, saatnya kita ke semenanjung Korea yang sudah gerah. Dalam sebulan terakhir, belum pernah Korea Utara meluncurkan uji coba rudal balistik sebanyak kali ini dengan mengarahkan sasaran ke perairan Korea Selatan dan Jepang. Terbanyak biasanya 1 bulan 1 dan paling banyak 5. Dalam sebulan ini lebih dari 80 kali rudal diluncurkan di berbagai arah. Mulai dari utara, timur, hingga selatan. Korea Utara tidak hanya mengarahkan ke Jepang tetapi mengarahkannya ke Tiongkok dan Rusia. Yang membuat Amerika World Order perang adalah, lebih dari 100 misil dikirim Korea Utara ke Rusia. Rupanya Korea Utara sudah jadi manufaktur senjata negara-negara anti-hegemoni Amerika. Kemudian kita semua tahu, gerakan tentara Tiongkok yang melakukan latihan perang di sekitar Taiwan juga ekslasinya meningkat, bahkan jumlahnya juga meningkat. Tak heran skuadron B-1 dikirimkan ke semenanjung Korea, dan skuadron pesawat pembom B-52 dengan segala macam armada pengirimnya, mulai juga menyiapkan pangkalan militernya di Australia dengan kode nama latihan gabungan. Tetapi kenapa Amerika membawa pesawat pembom B-52 yang bisa angkut hulu ledak nuklir? Sahabat bagi-bagi, kita semua tahu bahwa peluru kendali Amerika dengan kepala hulu ledak nuklir yang katanya kecil daya ledaknya, sudah berpangkalan di Polandia untuk menyerang Rusia. Perang antara Joe Biden dan Putin sudah tidak bisa dielakkan lagi. Ada apa sih ini semua? Ini bukan sembarang informasi, ini bukan negatif informasinya. Ini bukan memframing informasinya, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja dan sedang mengarah ke pergerakan perang militer dan ini semua fakta ada beritanya dan sumbernya terpercaya. Sahabat bagi-bagi, kembali ke G20. Karena rawannya keadaan dunia terutama konflik militer maka tidak heran jika acara G20 menjadi di ujung tanduk. Acara yang tidak murah biayanya bisa terancam tak berpengaruh apa-apa di tatanan global. Acara yang seharusnya bisa membuat Indonesia ke posisi terpenting di dunia, malah hasilnya justru akan terbalik dan jadi ajang perang kurus setra. Kalau melihat perlindungan militer atas pemimpin negara-negara G20 yang ada sekitar Bali begitu dahsyatnya, membuat sedikit rasa khawatir akan perang yang akan pecah di Bali. Mari kawal G20 Indonesia menjadi pengalaman yang paling mengesankan bagi pemimpin dunia. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be